Karena pasar itu sangat besar, maka kita harus melakukan segmentasi pasar. Intinya sih begitu. Karena besarnya pasar, saking besarnya pasar, setiap perusahaan, satu perusahaan tidak mungkin melayani seluruh pasarnya. Karena sangat besar itu, maka kemudian harus dilakukan segmentasi pasar. Nah, contohnya nanti ada di jawaban berikut berarti ya. Tadi ya, kita semua ini orang itu butuh alat komunikasi. Kemudian ada Samsung. Samsung menciptakan suatu produk alat komunikasi. Apakah Samsung itu bisa memenuhi semua pasar yang ada? Itu tidak mungkin gitu ya, karena saking besarnya pasar. Makanya Samsung, kemudian setiap produk Samsung itu ada segmen pasarnya gitu ya, ada segmen pasarnya. Misalkan Samsung Galaxy A20s. Nah, itu segmen pasarnya adalah termasuk pasarnya termasuk saya begitu ya. Artinya bukan orang yang apa ya, menghendaki alat komunikasi yang canggih, yang besar, yang tinggi begitu ya. Beda dengan iPhone gitu ya. iPhone itu pasarnya siapa? Nah, ini tentu saja pasarnya adalah orang-orang yang dipilih oleh iPhone sebagai pasarnya, karena iPhone itu spesifik begitu ya, pasarnya spesifik. Saya saja mungkin eman-eman mau di iPhone gitu ya, artinya saya bukan di pasar itu. Ya, oke, tapi ini saya kasih nilai 8. Ya, kemudian berikan sebuah contoh tentang segmen pasar. Nah, ini tempat yang strategis, kalau saya langsung jawab itu salah. Segmen pasar, contoh. Nah, ini banyak yang kemudian mencontohkannya itu produknya, barangnya, bukan. Jadi kalau sebuah tentang segmen pasar itu ya bagian pasar itu. Misalkan kalau berdasarkan geografis, segmen pasar geografis ini pasar di Jawa Tengah, di Jawa Timur, untuk Jakarta, untuk Papua, itu secara geografis ya. Tapi secara demografis itu kependudukan. Pasar yang terdiri dari yang pasarnya laki-laki dan perempuan, usianya sekitar 40 sampai 55 tahun gitu ya. Kemudian dia memiliki pendapatan setahunnya di atas 150 juta. Nah, misalkan begitu, itu contoh dari segmen pasar. Selanjutnya tentang, nah pertanyaan nomor 7 terakhir. Apa yang saudara ketahui tentang penentuan posisi atau positioning? Berakhirnya aktivitas jual beli, ya itu ini juga salah. Positioning itu menempatkan di benak penempatan produk di benak konsumen. Nah, ini contohnya begini. Kalau Yamaha, tagline-nya Yamaha apa? Semakin di depan. Semakin di depan. Kemudian kalau Aqua apa? Pepsodent apa? Nah, semakin di depannya Yamaha itu merupakan ungkapan positioning yang memang menunjukkan bahwa dia menempatkan dirinya seperti itu, produknya seperti itu. Oke ya, saya rasa ini punya Dendi. Nanti yang lain bisa dilihat seberapa nilai-nilainya ini. Kebetulan saya kasih nilai semuanya. Ya, oke. Ya, ini sementara ada yang masih nilainya ada 20, 40, itu karena
belum semua nilai masuk. Ya, oke, begitu. Jadi itu nilai kuis. Jadi nanti kuis selanjutnya seperti itu, jangan sampai telat. Ya, jangan sampai telat dari semua yang ikut mata kuliah manajemen retail ini. Ya, ada yang mau disampaikan dulu? Ada pertanyaan sebelum kita maju ke materi selanjutnya? Ya, nggak ada. Kalau tidak ada, saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Ya, tentang strategi pemasaran retail. Ya, mari kita belajar bersama lagi gitu ya tentang manajemen retail. Selanjutnya tentang strategi pemasaran retail. Sebenarnya strategi pemasaran itu berlaku juga untuk bisnis-bisnis yang lain. Hanya saja apa sih secara khusus apakah ada untuk strategi pemasaran untuk bisnis retail ini? Coba kita lihat. Nah, kita akan masuk pada definisi pemasaran retail terlebih dahulu. Ya, ada contoh. Strategi barang, strategi promosi, strategi lokasi, dan strategi penetapan merek yang dikeluarkan oleh pihak retail sendiri. Ini private label. Ini contohnya. Kemudian strategi retail adalah pernyataan yang menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Target market, format retail, perencanaan retail untuk keunggulan bersaing. Dari slide pertama ini coba kita pelajari dulu. Dari yang pertama ini dalam bisnis, dalam strategi ya, kata strategi itu dipakai oleh banyak bidang, termasuk Dendi barangkali yang suka bola dan kemudian ikut dalam beasiswa bola, barangkali ada strategi bermain bola. Strateginya bagaimana? Ada strategi menyerang, ada strategi bertahan, ada strategi dengan angka, ya susunannya dan seterusnya. Tapi dalam bisnis, apalagi dalam bisnis, gitu ya, dalam organisasi juga seperti itu. Dalam bisnis di sini ada strategi barang, maksudnya ya bagaimana barang kita atau produk kita yang kita keluarkan itu kualitas 1, KW1 atau kualitas apalagi sebutannya begitu ya. Kemudian ada strategi promosi, ada strategi lokasi, dan banyak strategi-strategi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, strategi retail di sini menjelaskan 3 hal. Bicara tentang target market, bicara tentang format retail, dan bicara tentang perencanaan retail untuk keunggulan bersaing. Nah, kalau kita lihat yang pertama, target pasar dan format retail. Nah, kita mengenal segmen pasar ya, sekelompok konsumen dengan kebutuhan-kebutuhan yang sama dan sekelompok retail yang menggunakan format retail yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Ya, target pasar dan format retail. Ya, kalau segmen pasar, saya ulang, sekelompok konsumen dengan kebutuhan-kebutuhan yang sama. Dan sekelompok retail yang menggunakan format retail yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini dalam segmen pasar ini ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama sekelompok konsumen dengan kebutuhan yang sama, dengan yang kedua sekelompok retail yang menggunakan format
retail yang sama. Ya, artinya inilah segmennya. Segmen konsumen dengan kebutuhan yang sama itu akan dilayani oleh retail yang menggunakan format retail yang sama. Nah, ya itu tadi ya. Sering saya sampaikan, Anda ke pasar, maksudnya ke retail-retail yang sudah ada, saya tidak perlu tidak perlu sungkan untuk menyampaikan bahwa ada Indomaret, ada Alfamart, begitu ya. Nah ini kan mereka itu pasti untuk konsumen dengan kebutuhan yang sama, setiap bulan atau setiap hari, setiap saat punya kebutuhan langsung ke sana. Tapi Indomaret dan Alfamart itu adalah sekelompok retail yang menggunakan format retail yang sama. Nah, kemudian bauran retail ini adalah kombinasi elemen-elemen produk, harga, lokasi, personalia, promosi, dan presentasi atau tampilan untuk menjual barang dan jasa pada konsumen akhir. Nah, ini bauran retail itu pastinya yang jelas itu akan berbeda-beda ya, setiap retail. Antara Alfamart, Indomaret, Yomart, dan mart-mart yang lain itu saya rasa juga banyak, masih banyak ya. Mereka itu mengkombinasikan elemen-elemen yang ada. Produknya, kalau Indomaret pasti produknya semua sama. Tapi begitu ke Alfamart, produknya ada yang sama, ada yang berbeda, gitu ya. Saya kasih contoh lagi di sini. Ya, bukan berarti saya itu ini kebetulan saja ini contoh. Kalau kelihatan ya, ini ada dua jenis gula aren dan gula pasir begitu yang dikemas diproduksi oleh Indomaret. Yang seperti ini pastinya gitu ya tidak ada di Alfamart gitu. Karena kan dia mencantumkan label Indomaretnya. Gitu. Di Alfamart pasti nggak ada. Di retail-retail yang lain juga pasti tidak ada. Nah, seperti itu ya. Tetapi kalau kalian lihat ini, merek yang ini, ya, di kopi, mungkin di kedua hal itu sama. Apa maksudnya? Gitu ya. Apa maksudnya? Produk yang ada di masing-masing retail itu bisa didesain supaya khas gitu ya. Tadi ya, ini kesempatan gitu ya. Kesempatan buat peritel juga membuat kemasan yang lebih ekonomis atau kemasan yang lebih lebih berfungsi, lebih berguna, lebih banyak dicari gitu ya. Orang-orang yang seperti saya di kantor setiap hari, begitu ya, itu ya memang ada konsumsi gula meskipun sudah berkurang. Makanya kemudian kadang dikurangi dengan model yang seperti ini, gula aren gitu ya. Nah, kenapa dikemas? Nah, ini dikemas dalam bentuk yang seperti ini. Dikemas dalam bentuk yang kecil. Ini orang akan melihat dari sisi kepraktisannya. Iya ya, pakai itu praktis gitu ya. Kita nggak usah bawa-bawa tempat untuk gula, tapi sudah disediakan dalam jumlah yang sekian. Itu praktis, bisa dipakai untuk
ya barangkali waktu 2 minggu atau sebulan begitu. Nah, ini peluang peritel juga ya. Produk, kemudian harga, lokasi, personalia, ini 7P. Ya, nanti atau kalian nanti kita kenal juga tentang bauran retail 7P ini. Nah, kemudian ini dari pasar sasaran tadi ya, produk. Yang pertama bicara tentang produk itu keluasan dan kedalaman serta keragaman produk. Seberapa luas, seberapa dalam, seberapa beragamnya produk. Kayaknya kalau Indomart dan Alfamart itu konsepnya hampir sama. Mereka juga akan membuat atau menjual, membuat itu tadi ya, dibuat kecil-kecil, ya ada gula, bahkan beras, gitu ya, dalam kemasan yang kecil-kecil. Kita cari, mereka selalu berpikir yang praktis, yang ekonomis, yang bisa dia lakukan untuk dijual dari kemasan, dari produk. Ya, produknya kan tidak dibuat sendiri, tapi mereka bisa mengemas dengan lebih baik. Ya. Keluasan itu artinya tadi ya, gula itu barangkali ada gula dalam bentuk gula seperti tadi, ada gula halus, nah, mereka juga bisa buat seperti itu. Kedalamannya, keragaman produknya, pokoknya ini tentang produk ya, bicara tentang produk ini sangat beragam, sangat luas, sangat dalam barangkali seperti itu yang bisa diusahakan oleh setiap retail. Nah, pasar sasarannya itu menghendaki seperti itu tidak. Kemudian kita beralih ke promosinya. Di retail itu juga ada iklan, ada publikasi, dan ada hubungan masyarakat. Iklan jelas, mereka mengiklankan iklan di TV, Indomart, Alfamart, dan sebagainya, atau produk tertentu kemudian belanja, ini sudah bisa dibeli di Indomart. Gitu. Itu juga merupakan suatu iklan ya. Publisitas itu kadang mereka melakukan publisitas dengan ya kegiatan keliling pakai mobil dan seterusnya. Ada juga hubungan masyarakat, humas. Ya, ini humas ini biasanya dipegang oleh pusat. Ya. Kemudian selanjutnya tentang lokasi, site dan lokasi perdagangan. Nah, ini kita tahu, selalu saya sampaikan juga, begitu Anda juga tahu ya, ada Indomart, di sebelahnya ada Alfamart, bahkan di tingkat pusatnya juga seperti itu. Ini mereka bersaing dalam kebersamaan. Ya. Artinya kenapa bersaing dalam kebersamaan itu? Karena begitu orang, kita begitu ya, masuk di Alfamart kok, oh saya mau cari gula yang seperti itu, nggak ada. Makanya kemudian pindah saja ke sebelahnya lebih cepat, gitu ya, di Indomart dan seterusnya. Dan ini banyak dilakukan juga oleh usaha-usaha yang lain. Dulu kita kenal Carrefour, ya Carrefour itu selalu berdekatan dengan retail besar yang lain gitu ya. Ada itu. Setelah dia selalu berdekatan dengan yang lain, Carrefour. Kemudian Anda lihat juga sebenarnya sih pedagang buah. Pedagang buah itu selalu berdampingan, bersamaan, berjejeran begitu ya. Mereka bersaing dalam kebersamaan. Dan itu juga ada hubungannya dengan lokasi gitu ya. Karena mau tidak mau, kalau di Kali Tanjung depan itu adalah pasar buah. Gitu, pasar buah. Jadi semua buah ada di situ. Kemudian di daerah mana lagi begitu,
di Perumnas itu di daerah mau ke Kalijaga, ke Bumi Kalijaga, Taman Kalijaga, di situ ada Citraland, nah di situ juga ada buah-buah bersatu dan lain-lain ya gitu ya. Oke, kemudian harga. Nah ini harga ini juga ini merupakan strategi begitu ya. Suatu saat harganya naik, suatu saat harganya diturunkan dengan cara apa? Sedang ada diskon, ada potongan, ada promo dan seterusnya. Kemudian presentasi, tata letak dan suasana. Nah, di bauran pemasaran retail itu ada satu hal yang disebut presentasi yang menarik saya rasa ya. Kita lihat, coba amati begitu. Kalau di retail tradisional mungkin ruwet suasananya, nggak jelas penataannya, meskipun juga ada yang sudah berusaha lebih baik. Tetapi kalau di retail modern yang sudah tertata, pasti begitu ya, tata letaknya sangat diatur, suasananya, biar orang merasa homey atau seperti di rumah sendiri, belanja di rumah sendiri. Kemudian personalia, pelayanan pelanggan dan penjualan pribadi. Ini personalia ini kan ya retailnya, karyawannya itu sudah betul-betul dilatih, sudah betul-betul memahami SOP, dan juga kalau ada perbedaan harga begitu ya. Ternyata ada informasi dari pusat, misalkan di Indomaret atau Alfamart, bahwa harga gula atau harga susu naik, tetapi label yang di raknya itu masih pakai label yang lama. Nah ini personalnya juga sudah terlatih untuk itu. Karena biasanya di retail itu harga yang dipakai adalah harga yang dilihat pertama kali oleh konsumen. Ya, konsumen melihatnya ini harganya 10.000. Kalau di situ kemudian di kasirnya harganya 12.000 gitu ya. Nah, konsumen kan protes, Mbak, di sana kok harganya 10.000. Oh iya, langsung kasirnya tadi langsung bilang kalau oh ya, yang berlaku yang itu yang Bapak pertama kali lihat gitu ya. Makanya nah meskipun mereka bisa jadi nombok atas itu, makanya ini kesalahan mereka. Oke ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di keunggulan persaingan yang berkelanjutan. Ini ada gambar tentang keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan atau sustainable competitive advantage atau keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Ada beberapa hal yang bisa di-manage, dikelola supaya konsumen itu mau, seperti yang pertama di sini ya, loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen itu sangat berpengaruh terhadap keunggulan persaingan, gitu ya. Ada variabelnya lokasi, ada manajemen SDM, ada sistem distribusi dan informasi, ada barang dagangan yang unik, ada hubungan pedagang, kemudian ada layanan konsumen. Nah, ini semuanya ini akan mempengaruhi loyalitas konsumen dan ini akan mempengaruhi keunggulan persaingan yang berkelanjutan. Lokasi tadi, lokasi yang strategis untuk retail ini adalah suatu hal yang mesti harus sangat diperhatikan. Kemudian SDM, pengelolaan sumber daya manusianya, dan semua hal yang ada di sini ini adalah untuk keunggulan persaingan yang berkelanjutan. Ya, selanjutnya mengembangkan keunggulan bersaing. Bagaimana mengembangkan keunggulan bersaing? Ya, keunggulan bersaing ini merupakan suatu hal yang harus selalu dijadikan tujuan dari suatu retail ya.
dilihat dari loyalitas konsumen. Mengembangkan strategi yang jelas dan tepat, ya, supaya konsumen itu loyal, harus mempunyai strategi yang jelas dan tepat. Kemudian juga selain itu menciptakan hubungan emosional dengan para konsumen melalui program loyalitas. Nah, ini ada program loyalitas. Program loyalitas itu artinya kalau di Alfamart itu ada ya, dengan kartu Alfa. Ya, di kartu Alfamart itu ada program loyalitas konsumen. Ini ya, oke. Ada kartu aku. Ini salah satu cara untuk membuat konsumen itu loyal. Karena setiap belanja ada kartu akunya Pak, selalu ditanya, atau Mbak ada kartu akunya. Nah, kemudian diinput nomornya atau ya nomornya diinput atau di-scan gitu ya, kemudian akan muncul identitas kita. Dan di situ transaksi kita tercatat di sini. Gitu ya. Kita sudah transaksi berapa banyak dan seterusnya. Nah, di kartu ini ada informasi atau data kita, karena ketika kita mendapatkan kartu itu kan memasukkan data-data kita, termasuk nomor HP. Nah, mereka bisa menghubungi kita, mereka menghubungi konsumen dengan menyebutkan ada promo, ada undian, ada apa saja begitu. Termasuk kalau kita sudah lama nggak belanja itu akan ketahuan, akan di WA atau SMS, sedang ada promo loh ini, kenapa kok sudah lama nggak belanja, nah yang seterusnya dan seterusnya. Ini seperti itu dilakukan oleh Alfamart. Ya, selanjutnya program loyalitas. Nah ini ada satu informasi ya begitu ya tentang loyalitas murni dan loyalitas terpendam. Ini tentang loyalitas ya. Mereka memadukan antara jumlah gerai yang dikunjungi dengan komitmen. Jumlah gerai yang dikunjungi di sini sedikit dan banyak, sedangkan komitmen tinggi. Nah ini kita akan ketahui mana konsumen yang memiliki loyalitas murni, yang memiliki loyalitas palsu, atau yang memiliki loyalitas terpendam, atau suka berpindah, switcher. Ini adalah macam-macam loyalitas konsumen gitu ya. 4 hal ini ya. Nah, kalau kita lihat begitu ya, loyalitas yang murni ini dari jumlah gerai yang dikunjungi sedikit, tetapi komitmennya tinggi. Nah ini loyalitas murni. Ya, coba perhatikan jumlah gerai yang dikunjungi sedikit itu artinya kita hanya ke Indomaret saja, gitu ya. Kadang-kadang hanya ke Alfamart. Artinya dia memiliki komitmen tinggi. Nah ini loyalitas murni. Bahkan kadang ya memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan atau bicara ke orang lain, ke Indomaret saja gitu. Kalau belanja dan seterusnya itu artinya mempunyai loyalitas murni. Tetapi kalau yang jumlah gerai yang dikunjunginya banyak, kemudian perasaan atau komitmennya itu masih tinggi juga, ini ada loyalitas terpendam. Sebenarnya dia memiliki loyalitas, komitmennya tinggi terhadap Indomaret, tetapi dia masih sering ke sana, sering kemari begitu ya. Tapi ada juga yang loyalitas palsu, komitmennya rendah, jumlah gerai yang dikunjungi meskipun sedikit ya, ke Indomaret, tapi komitmennya rendah, artinya dia nggak mau. Komitmen ini bicara tentang merekomendasikan, kemudian
ikut juga mempromosikan, menyampaikan ke temennya, ngobrol, kalau belanja ke sini aja, saya tadi habis belanja ini dan seterusnya itu. Tapi kalau yang komitmennya rendah, yang ini loyalitas palsu, dia meskipun ke situ, tetapi nggak mau ngomong bahwa dia habis dari sana. Nah, kalau yang suka berpindah, ini konsumen switcher itu ya banyak mengunjungi di mana-mana dan memang semuanya tidak mempunyai komitmen. Ya, so-so aja lah, kadang ada orang yang mengatakan begitu, so-so aja lah. Saya mau ke sana ya suka-suka saya begitu ya, dan seterusnya. Itu switcher. Nah, tentu saja dari ini kita mesti harus mempertahankan yang mempunyai loyalitas murni itu tadi. Kemudian tentang lokasi, ya, contoh Carrefour selalu menempatkan gerainya di lokasi strategis. Carrefour itu perempatan itu dalam bahasa Perancisnya. Carrefour. Ya, lokasi yang tepat mempunyai keuntungan. Ya, komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi fleksibilitas masa depan, dan lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis retail pada masa yang akan datang. Ya, lokasi yang strategis itu banyak yang mengatakan bahwa itu lokasi yang dilewati oleh banyak orang. Traffic people-nya tinggi. Traffic people itu ya lalu lalangnya orang. Daerah situ rame begitu ya. Tapi ini sekarang kan kalau Anda di jalan tol itu rame, tapi hanya untuk jalan saja berarti ya. Tapi itu juga berarti bukan strategis. Mesti harus diperhatikan lagi tentang strategisitas lokasi gitu ya. Ramenya karena apa? Kemudian juga apakah rame itu mereka hanya sekedar lewat, orang yang selalu buru-buru lewat situ atau santai. Nah, makanya ini harus diperhatikan tentang lokasi. Bukan sembarang rame kemudian itu pasti strategis, juga belum tentu. Kemudian ini tadi tentang manajemen SDM, dikelola dengan baik, gitu ya, SDM-nya. Kemudian sistem distribusi dan informasi. Kalau di Indomaret, Alfamart jelas gitu ya, distribusi dan informasi karena mereka terintegrasi dalam sistem informasi. Artinya jumlah transaksi itu akan kelihatan mempengaruhi jumlah barang yang ada. Gula sudah berkurang begitu ya, tinggal persediaannya tinggal menipis gitu ya, sabun-sabun dan seterusnya itu mereka akan ketahui gitu ya dari pusat. Nah, tinggal pusat itu menginformasikan di gerai kamu, gerai derajat barangkali gitu ya, gerai derajat tinggal sekian, segera melakukan pemesanan, order dan seterusnya. Kemudian barang-barang yang unik itu tadi ya, mungkin kalau gula dalam kemasan yang dikemas oleh Indomaret pasti hanya ada di Indomaret. Beras yang dikemas oleh Indomaret juga hanya ada di Indomaret. Itu yang barang-barang yang unik seperti ini ditingkatkan dan dicari terus. Hubungan para pedagang ini termasuk pemasoknya yang memasok barang, dan layanan konsumen jelas bagaimana kita melayani, dan berbagai sumber keuntungan yang lain. Nah, berbagai sumber keuntungan yang lain itu apa? Sekarang transaksi online itu sangat deras mengalirnya. Nah, mereka juga memberikan, Indomaret, Alfamart itu bersaing juga dalam hal menerima transaksi pembayaran online apa saja begitu ya, listrik, PDAM, PGN,
telepon itu mereka melayani, bahkan pajak, BPJS semua bisa melalui Indomaret, Alfamart. Memang menguntungkan, jumlahnya kan sama ya, mereka hanya menambah 2.500, atau kalau isi pulsa hanya nambah 1.000 atau apa, hanya nambah 1.000 gitu. Ini nih 1.000 tapi kali berapa? Istilahnya orang Cirebon 1.000 ping gitu ya. Strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan ini sering disebut salah satunya itu menggunakan market penetration. Apa itu market penetration? Menarik konsumen pada target pasar sekarang yang tidak berbelanja di tokonya untuk lebih sering mengunjungi toko atau membeli lebih banyak. Artinya sih penetrasinya itu biar lebih banyak. Orang mau berkunjung lebih banyak. Ya, pendekatan yang dilakukan membuka lebih banyak toko di target pasar yang membuka lebih lama dan membuka lebih lama. Artinya memang kalau di masa pandemi ini memang mereka sedang susah gitu ya. Gerai-gerai retail ini sedang susah karena membuka lebih lama ini memberi peluang lebih besar. Padahal di masa pandemi seperti sekarang PSBB di kota ini ya, beda dengan di kabupaten. Di kota Cirebon itu hanya sampai pukul 18. Setelah itu nggak boleh, meskipun ada juga yang berani nakal gitu. Nanti sampai tanggal 31 Oktober. Ya, oke. Nah, cukup saya rasa. Begitu teman-teman mahasiswa semuanya ya, ini ya nanti yang menarik tentang program loyalitas ya. Perusahaan apa yang melakukan seperti itu? Ya, kemudian Anda bisa mencari ini orang-orang itu pada tipe-tipe yang mana sih? Gitu. Switcher, ya, switcher suka berpindah-pindah, atau loyalitas terpendam, loyalitas murni, loyalitas palsu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Nur Andi Pratama baru masuk atau tadi sudah masuk keluar? Ada 18. Ya. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, oke, kalau begitu udah jam 9 lebih 19. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan lanjutkan untuk koreksi dulu sebentar. Anda bisa lihat ya nanti nilainya ya. Bisa lihat nilainya. Bagi yang belum bagaimana? Nanti by request boleh. Bagi yang belum, telat dan sebagainya, langsung WA ke saya di WA grup kita. Biar WA grupnya jalan. Oke ya, request Pak Supriyatno belum, Andita belum, dan seterusnya bilang begitu untuk mengikuti kuis. Makanya nanti akan saya kirim untuk mengisi. Begitu ya saya rasa. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Selamat belajar, semoga sukses, sehat terus. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya.